Berjumpa kembali bersama Miss Alsinta. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tematik 5E dengan tema ekosistem. Hari ini Miss Sinta akan ajarkan kalian di mata pelajaran PPKN, IPS, dan SBDP. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, ada pun beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang properti-properti yang digunakan dalam tarian daerah. Lalu kita akan belajar letak geografis Indonesia terhadap kehidupan, pengaruhnya. Kita juga akan belajar manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Kita juga akan belajar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan properti-properti yang biasa digunakan dalam tarian daerah. Itu seperti kostum, kipas, selendang, mahkota, dan lainnya. Anak-anak bisa lihat di gambar yang pertama ini merupakan tarian Bendrong Lesung dari Banten. Lalu yang berikutnya yang kedua, ini merupakan tari Panen yang berasal dari Sumatera Barat. Lalu yang ketiga, ini merupakan tari Caping Ngancak dari Lamongan. Dan yang keempat ini merupakan tari Petik Pari yang berasal dari Jawa Timur. Nah, keempat tarian daerah ini menggunakan properti yang disesuaikan dengan kebutuhan para penarinya. Ada yang menggunakan alu, lesung, tampah, dan bakul, juga caping. Lalu yang berikutnya ada juga properti tarian yang berasal dari hewan yang menceritakan tentang hewan. Antara lain, anak-anak bisa perhatikan ini merupakan tari Merak yang berasal dari Jawa Barat. Lalu ini ada juga tari Kancet Lasan yang berasal dari Kalimantan Timur. Dan ini juga merupakan tari Alang Babega yang berasal dari Minangkabau. Ketiga tarian ini merupakan contoh tarian tentang hewan yang dimana mereka menggunakan properti-properti yang merupakan motif hewan. Contohnya seperti sayap atau ekor hewan. Lalu yang berikutnya, ini juga merupakan properti tari yang dipergunakan dalam tari perang. Tari perang itu ada yang berasal dari Papua, NTT, Kalimantan, juga Maluku Utara. Properti yang digunakannya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan panah dan tombak, ada yang menggunakan perisai, cambuk, ada yang menggunakan mandau, ada juga yang menggunakan lenso dan sapu tangan. Lalu yang berikutnya, pada properti tari yang digunakan dalam tari Turuk Uliat Bilau ialah hiasan kepala. Anak-anak bisa perhatikan ini merupakan hiasan kepala yang berupa manik-manik dan bulu unggas. Dedaunan yang dipegang dan beberapa diselipkan di bagian belakang menyerupai ekor. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis dan dilalui jalur perdagangan internasional. Interaksi antara bangsa Indonesia dan bangsa luar akan mempengaruhi kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Keragaman suku, bahasa, dan budaya masing-masing yang terdapat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia bergantung pada letak geografis. Misalnya, rumah adat setiap daerah berbeda bergantung bahan alam yang tersedia di wilayah tersebut. Indonesia memiliki banyak kepulauan. Banyak pulau yang berarti setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas. Keragaman tersebut menjadikan khas dan daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain serta dapat memperkaya kebudayaan nasional. Anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan?
laut adalah salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara, terutama di bidang perekonomian. Ada banyak cara menjaga sumber daya alam kelautan Indonesia. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, yang kedua, tidak membuang limbah pabrik ke laut, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan, tidak membuang sampah di pantai, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut, tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut, melakukan penanaman kembali terumbu karang, memberikan sanksi tegas pada pelaku pengerusakan hewan laut. Dan masih banyak lagi cara kita menjaga sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya kita akan belajar manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Ada banyak sekali manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tentunya anak-anak sudah tahu bahwa bahasa persatuan, bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis suatu atau mengerjakan tugas. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, itu berarti kita sudah mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu budaya yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong. Anak-anak bisa perhatikan, ini merupakan contoh gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Sifat gotong royong biasanya dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela untuk berpartisipasi saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Apa manfaat gotong royong? Dalam kegiatan ini tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari gotong royong. Anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama manfaatnya adalah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Yang kelima, meringankan kesulitan orang lain. Lalu ada manfaat semangat kekeluargaan. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis dan tentram. Dan yang ketiga, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Demikian pembelajaran yang Miss Sinta bisa sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari itu dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa dibaca kembali buku panduan tematik 5E-nya dan dipelajari juga dari halaman 52 sampai 53. Sampai jumpa lagi, bye-bye.